Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nezla Amalia dengan NIM 22252300045 dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Simak baik-baik ya. Nah teman-teman, sebelum masuk ke apa itu KPK, kita harus mengenal dulu konsep bagaimana KPK itu. Nih teman-teman, ada permisalan. Pernahkah kamu mendengarkan dua buah jam waker berdering secara bersamaan? Bayangkan, kamu memiliki dua jam waker yang diatur untuk berdering pada interval waktu yang berbeda. Yang satu setiap 15 menit dan yang satu lagi setiap 20 menit. Jadi, kapan sih kedua jam tersebut akan berdering bersamaan untuk pertama kalinya? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan dari soal kontekstual yang tadi. Cara menemukannya sederhana. Kita ambil faktor terbesar dari setiap bilangan dari kedua bilangan tersebut. Misalnya, 15 terdiri dari 3 dan 5, sedangkan 20 terdiri dari 2, 2, dan 5. Maka KPK-nya adalah dengan mengalihkan semua faktor yang ada yang memiliki pangkat terbesar, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2 ini 2 pangkat 2 ya. Lalu menggabungkan faktor-faktor ini kita dapatkan 60 sebagai KPK. Artinya kedua jam tersebut akan berdering bersamaan setiap 60 menit. Jika mereka mulai berdering bersamaan pada pukul 12.00, maka mereka akan berdering bersama lagi pada pukul 13.00 dan seterusnya. Setelah kita mempelajari soal kontekstual yang tadi, lalu apa sih KPK itu? Nah, KPK adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh beberapa bilangan lain tanpa sisa. Dalam konteks jam waker, KPK dari 15 dan 20 menit adalah waktu pertama kali kedua jam tersebut berdering secara bersamaan. Sekarang kita masuk ke definisi dari KPK. Nah, definisinya yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari A, B, anggota Z. Himpunan bilangan bulat tak nol adalah bilangan bulat positif terkecil K yang memenuhi A habis membagi K dan B habis membagi K. Jika A habis membagi M dan B habis membagi M, maka K kurang dari sama dengan M. Kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B dinotasikan dengan KPK A, B. Setelah kita mengetahui definisi dari KPK itu, sekarang kita akan mempelajari tentang teoremanya. Nah, teorema dari KPK itu yaitu jika A, B anggota Z, maka A, B dikali A, B sama dengan A, B. Nah, A, B dalam kurung yang lengkung itu adalah KPK dan A, B dari dalam kurung yang kotak ini adalah FPB. Buktinya, misalkan A, B sama dengan D, maka sesuai dengan teorema 1 dalam FPB, A per B, B per D sama dengan 1. Sesuai teorema tersebut, karena A per B, B per D ini KPK sama dengan 1, maka A per B, B per D FPB sama dengan A per B dikali B per D. Akibatnya A per B, B per D KPK dikali dengan A per B, B per D FPB sama dengan 1 dikali A per B dikali B per D dikali dalam kurung KPK A per B, B per D dan F dalam kurung FPB A per B, B per D sama dengan AB per D kuadrat dikali D kuadrat dikali KPK A per B, B per D dikali FPB A per B, B per D. Maka akan menghasilkan D kuadrat dikali AB per D kuadrat dikali D dikali KPK A per B, B per D dikali D FPB A per B, B per D sama dengan AB dalam kurung KPK D dikali A per B, D dikali B per D dan FPB D
kali A per B, D dikali B per D sama dengan AB. Nah, di sini kita dapat simpulkan yaitu A, B KPK dikali A, B FPB sama dengan A dikali B. Nah, teman-teman, biar teman-teman paham sama teorema ini, kita akan mempelajari contoh kasusnya. Nah, contoh kasus dari teorema tadi yaitu bayangkan ada dua lampu di sebuah taman yang menyala secara berkala. Lampu A menyala setiap 12 detik dan lampu B menyala setiap 18 detik. Kamu ingin tahu nih, kapan kedua lampu tersebut akan menyala bersama lagi setelah pertama kali menyala bersama. Untuk ke pembahasan dari contoh kasus yang tadi. Pertama-tama, kita perlu mencari KPK dari 12 dan 18 untuk mengetahui kapan kedua lampu akan menyala secara bersamaan. Kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Kelipatan dari 18 adalah 18, 36, 54, 72, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Artinya, kedua lampu tersebut akan menyala bersamaan lagi setiap 36 detik. Nah, teman-teman, dengan menggunakan teorem FPB dan KPK, berdasarkan teorema yang kita pelajari sebelumnya, kita tahu bahwa hasil kali dari FPB dan KPK dua bilangan sama dengan hasil kali dari kedua bilangan tersebut. Misalkan tadi A sama dengan 12 dan B-nya sama dengan 18. FPB dari 12 dan 18 adalah 6, karena 6 adalah faktor terbesar yang bisa membagi 12 dan 18. KPK dari 12 dan 18 yang sudah kita hitung tadi yaitu 36. Dengan menggunakan teorema FPB dikali KPK sama dengan A dikali B. FPB-nya 6, KPK-nya 36 sama dengan 12 dikali 18. Nah, didapatkan hasil yaitu 216 sama dengan 216. 6 dikali 36 216, 12 dikali 18 216. Ini membuktikan bahwa perhitungan kita benar. Terbukti ya teman-teman dari teorema tadi. Gimana teman-teman, mudah kan materi KPK tadi? Nah, KPK ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu setelah mengetahui bahwa kedua lampu akan menyala secara bersama setiap 36 detik, kamu bisa menggunakan informasi ini untuk berbagai keperluan praktis. Misalnya, jika taman tersebut adalah taman kota yang membutuhkan pencahayaan efisien, maka kita bisa menyetel sistem otomatisasi sehingga lampu tersebut menyala dan mati bersamaan setiap 36 detik untuk penghematan energi. Wah, kita udah di akhir pembahasan nih teman-teman. Nah, dapat disimpulkan dalam contoh ini kita mengaplikasikan konsep KPK untuk mengetahui kapan dua lampu akan menyala bersama-sama yang berguna untuk perencanaan dan manajemen energi. Nah, teorema dari FPB dan KPK juga membantu kita memastikan bahwa perhitungan kita benar dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara FPB dan KPK dalam situasi kehidupan nyata. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak penjelasan materi KPK dari awal sampai akhir tadi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.